Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Saputra, kelas 11 IPS 3, sekolah di SMA 57 Jakarta. Saya akan praktek sejarah Indonesia, yaitu masa praaksara yang ada di Indonesia. Masa praaksara adalah kehidupan manusia berkembang secara bertahap dari kehidupan praaksara sampai pada kehidupan masa aksara. Pengertian masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Masa praaksara adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka, yang artinya masa tidak ada tulisan, dan juga disebut masa prasejarah, suatu masa di mana manusia belum mengenal sejarah. Peninggalan pada masa praaksara. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu berupa artefak dan fosil. Artefak berupa benda-benda purbakala, sedangkan fosil berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu, dapat membantu kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa praaksara. Pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Menurut ilmu geologi, perkembangan bumi terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pertama, Arkaikum. Zaman Arkaikum berumur kurang lebih 2500 juta tahun. Pada saat itu bumi belum dingin dan udara masih panas sekali. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. 2. Paleozoikum. Diperkirakan berumur 340 juta tahun. Pada zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Binatang-binatang yang kecil atau disebut mikroorganisme sudah ada. Binatang yang tidak bertulang punggung, bahkan beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil sudah mulai ada. Karena keadaan bumi masih berubah-ubah, maka keadaan kehidupan masih sulit untuk meningkat. Mesozoikum. Zaman ini berumur kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada masa itu mencapai bentuk yang besar sekali, seperti dinosaurus yang panjang 12 meter dan Atlantosaurus yang panjangnya 30 meter. Zaman ini disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak sekali. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini kira-kira berlangsung 60 juta tahun. Keadaan bumi pada zaman ini menjadi baik. Perubahan cuaca tidak begitu besar walaupun es masih ada. Zaman ini dibagi menjadi beberapa zaman, antara lain A-Tertier. Zaman ini ditandai dengan semakin berkurangnya binatang raksasa. Famili binatang menyusui sudah mulai ada. Beberapa jenis monyet dan kera sudah mulai hidup. B. Quarter. Zaman berlangsung kurang lebih dari 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini telah ada tanda-tanda kehidupan manusia. Bagian-bagian zaman ini disebut dengan istilah kala. Zaman ini dibagi dalam dua bagian, yaitu kala Pleistosin dan kala Osisin. Terima kasih.